Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilma Ayu Khairani dengan NPM 22082600175. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari blok muskuloskeletal, yaitu osteoartritis. Nah, jadi osteoartritis ini adalah gangguan sendi kronis yang ditandai oleh kerusakan progresif pada kartilago artikular. Kemudian terjadi penipisan ruangan sendi dan pertumbuhan tulang baru atau osteofit. Osteoartritis ini juga diartikan sebagai penyakit sendi degeneratif yang paling umum, terutama menyerang lansia. Osteoartritis sendiri terjadi karena kerusakan progresif pada tulang rawan sendi dan struktur sekitarnya. Kemudian untuk etiologi dari osteoartritis itu terbagi menjadi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Untuk etiologi yang primer yaitu dia idiopatik tanpa penyebab yang jelas, biasanya terkait dengan usia. Untuk yang sekunder bisa diakibatkan oleh trauma, kelainan bentuk sendi, infeksi, atau penyakit lainnya seperti artritis reumatoid dan penyakit lainnya. Kemudian untuk faktor resikonya sendiri, yang pertama ada usia lanjut. Biasanya osteoartritis ini menyerang pada usia di atas 50 tahun. Kemudian jenis kelamin yaitu wanita lebih beresiko. Kemudian faktor resiko lainnya ada obesitas, riwayat cedera sendi, penggunaan sendi yang berlebihan, misalnya pada pekerja berat ataupun atlet. Kemudian faktor resikonya juga itu kelainan bentuk sendi atau displasia tulang. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, biasanya untuk osteoartritis ini dia mengalami nyeri sendi saat beraktivitas dan membaik saat istirahat. Kemudian untuk ciri khas dari osteoartritis ini dia itu adanya kekakuan sendi terutama pada pagi hari. Nah, biasanya kaku sendi pada pagi hari ini terjadi di bawah 30 menit. Kemudian manifestasi klinis yang lain itu ada krepitasi saat digerakkan, kemudian pembengkakan sendi, penurunan fungsi sendi, dan deformitas seperti genu-varum pada lutut. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, nanti kita jumpai adanya untuk pemeriksaan fisik sendiri nanti kita lakukan look, feel, move. Yang pertama untuk kita inspeksi, nanti kita jumpai adanya bengkak dan deformitasnya sendi. Kemudian untuk feel bisa kita palpasi, kemudian nanti dijumpai adanya crepitus, kemudian bengkak lokal dan nyeri nyeri tekan pada sendi. Kemudian untuk move-nya nanti gerakan sendinya itu terbatas. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan pemeriksaan X-ray dan ultrasonografi. Untuk X-ray sendiri nanti dijumpai adanya gambaran osteofit dan penyempitan celah sendi. Kemudian ultrasonografi ini dilakukan untuk mengidentifikasi peradangan sinovial, efusi, dan osteofit. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, untuk tata laksana non farmakonya dia itu kita edukasi pasien untuk menurunkan berat badannya, kemudian menjalankan fisioterapi dan olahraga ringan, misalnya berenang. Untuk lansia biasanya disarankan untuk berenang dan jalan ringan. Kemudian untuk tata laksana farmakologinya bisa kita berikan analgesik. Bisa kita berikan analgesik seperti paracetamol, kemudian bisa kita berikan obat-obatan NSAID seperti ibuprofen dan diclofenac untuk nyerinya. Kemudian kita berikan obat topikal atau injeksi intraartikular yaitu seperti triamcinolon, metriprednisolon. Nah, obat-obatan ini kalau misal diberikan dengan tingkatan, misalnya untuk nyeri yang ringan bisa kita berikan analgesik yaitu paracetamol tadi, dan untuk nyeri yang ringan hingga berat, sedang hingga berat bisa kita berikan NSAID seperti natrium diclofenac, dan untuk yang parah itu bisa nyeri yang parah bisa kita berikan
topikal atau injeksi intraartikular, yaitu triamcinolone atau metilprednisolon tadi. Nah, untuk komplikasinya itu ada penurunan mobilitas, kemudian nyeri kronis dan deformitas sendi, kemudian ada juga gangguan kualitas hidup dan radikulopati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.